Poppy Mercury yang bernama asli Poppy Yuswidawati ini lahir di Bandung pada 15 November 1973. Seorang penyanyi yang mempunyai suara yang khas dengan lagu-lagu yang identik dengan tema tentang kegagalan cinta, patah hati, dan kehancuran hati. Lagu-lagu Poppy Mercury sekilas hampir sama dengan lagu-lagu dari negeri jiran Malaysia. Liriknya pun seakan berbahasa Melayu. Poppy Mercury yang pernah bekerja di sebuah bank swasta memulai karirnya di dunia tarik suara pada tahun 1990 dengan merilis sebuah single yang berjudul Terlalu Pagi. Setahun kemudian, Poppy Mercury berhasil merilis sebuah album perdananya yang berjudul Antara Jakarta dan Penang. Ada banyak lagu yang sudah direkam dan dirilis oleh Poppy Mercury semasa hidupnya, mulai dari single hingga album The Best-nya. Setidaknya ada 8 lagu dan album Poppy Mercury yang cukup kontekstual dengan kehidupan pribadinya. Nah, kali ini admin akan mengajak kamu untuk mendeskripsikan tentang 8 lagu dari Poppy Mercury ini. Apa sajakah ke-8 lagu Poppy Mercury tersebut? Yuk kita simak ulasannya bersama. Number 1. Yang pertama ada lagu yang berjudul Tergoda, ciptaan dari Rahmat AS. Lagu ciptaan dari Rahmat AS ini masuk dalam album pertama Poppy Mercury, yaitu di album Antara Jakarta dan Penang yang dirilis pada tahun 1991. Lirik dalam lagu Tergoda ini hampir sebagian besar menggunakan majas ironi yang pada dasarnya merupakan bahasa kiasan yang mengimplementasikan sesuatu yang bertentangan atau berbanding terbalik dengan kenyataan yang sebenarnya. Ada satu part di lirik lagu Tergoda ini yang mengandung majas ironi tersebut, yaitu di lirik Lirik dalam lagu ini juga mengartikan sebuah harapan dan ketegaran dalam menghadapi kendala kehidupan, dan Poppy Mercury berhasil membawakan lagu ini dengan penghayatan yang mendalam dengan suara lembutnya. Number 2. Yang kedua ada lagu yang berjudul Antara Jakarta dan Penang, ciptaan dari Roni Gaduh. Lagu yang berjudul Antara Jakarta dan Penang ini merupakan lagu yang diciptakan oleh Roni Gaduh yang terdapat dalam album yang berjudul sama, yaitu di album Antara Jakarta dan Penang yang dirilis pada tahun 1991. Album Antara Jakarta dan Penang merupakan album pertama Poppy Mercury, sebuah langkah awal karir Poppy Mercury sebagai seorang penyanyi di belantika musik Indonesia. Lagu dan album Antara Jakarta dan Penang ini merupakan lagu populer dan cukup bergengsi di kalangan kaula muda. Mengawali karir yang cukup cemerlang dengan meraih prestasi sebagai album terbaik dan terlaris di pasaran, sebagian besar lagu-lagu yang terdapat dalam album ini bercerita tentang puisi dan cinta. Lagu Antara Jakarta dan Penang mempunyai makna yang dalam seputar percintaan. Lirik dalam lagu ini menggambarkan adanya sebuah konflik batin antara dua negara. Lagu ini cukup kontekstual dengan kisah Poppy Mercury sendiri, yaitu memiliki kekasih yang berkewarganegaraan Penang, Malaysia kala itu. Sementara Poppy Mercury sendiri tinggal di Bandung, Indonesia sebagai tanah kelahirannya. Rasa cinta, kasih sayang, benci, cemburu, serta curiga terkadang datang silih berganti menghiasi hari-harinya. Dengan perasaan yang dihadapinya saat itu, kemudian Poppy Mercury mengaplikasikan perasaannya lewat sebuah syair lagu yang bersenandung rindu. Album ini berhasil masuk nominasi dan mendapatkan penghargaan dari BASF Award pada tahun 1991 sebagai album terbaik dan terlaris di pasaran. Number 3. Yang ketiga ada lagu yang berjudul Kekalutan, ciptaan dari Denda SR.
Lagu Kekalutan ini merupakan lagu yang diciptakan oleh Denda SR. Lagu ini terdapat di dalam album kedua Poppy Mercury yang berjudul Surat Undangan yang dirilis pada tahun 1992. Album Surat Undangan ini direkam dan dirilis pada tahun 1992 di bawah label Akurama Record. Lagu-lagu yang terdapat pada album ini sukses menjadi hits besar dengan aransemen musik dari Balianto, seperti lagu yang berjudul Cinta Tak Mengenal Kasta dan lagu Surat Undangan. Dilansir dari Wikipedia, album Surat Undangan ditempatkan pada peringkat ke-19 dalam daftar 150 album Indonesia terbaik versi majalah Rolling Stone Indonesia yang diterbitkan pada edisi ke-32 pada bulan Desember 2007 lalu. Dua lagu dari album tersebut, yaitu Surat Undangan dan Cinta Tak Mengenal Kasta, ditempatkan masing-masing pada peringkat ke-45 dan ke-81 dalam daftar 150 lagu Indonesia terbaik yang diterbitkan pada edisi ke-56 pada bulan Desember 2009 oleh penerbit yang sama. Album Surat Undangan adalah album Poppy Mercury yang paling fenomenal dan membuat nama Poppy Mercury semakin menjulang tinggi. Lagu ini merupakan lanjutan cerita dari lagu Antara Jakarta dan Penang. Album yang diproduksi oleh Akurama Record ini dirilis pada tahun 1992, tepatnya pada bulan Mei di acara Kamera Ria. Syutingnya di tepi pantai yang menjadi ciri khas dari video klip Poppy Mercury. Album ini laris manis dan mampu bertahan lama di chart musik kala itu, diantaranya pada acara album minggu ini di TVRI yang menjadi barometer perkembangan musik Indonesia saat itu. Album ini terjual di atas 500.000 kopi, sehingga Poppy Mercury berhasil mendapatkan HDX Award 1992 sebagai indikasi album yang sukses secara kualitas maupun kuantitas. Number 4. Yang keempat ada lagu yang berjudul Betapa Sayang Aku Padamu, ciptaan dari Dadang S. Manaf. Lagu yang berjudul Betapa Sayang Aku Padamu ini terdapat dalam album kelima Poppy Mercury, yaitu di album yang berjudul Biarkan Ku Pergi, yang dirilis pada tahun 1994. Video klip dari lagu Betapa Sayang Aku Padamu ini mengambil tempat di Kota Tua Jakarta sebagai kota pilihan terbaik Poppy Mercury, tepatnya di Cafe Batavia Jakarta, bersamaan pula dengan pembuatan video klip Biarkan Ku Pergi pada tahun 1994 silam. Sebagai penyanyi yang cantik, pintar, dinamis, serta terdepan kala itu, urusan penataan musik masih setia ditangani oleh Balianto. Alhasil, album ini pun sukses menembus pasaran dan semakin mengokohkan nama Poppy Mercury. Dan masih pada tahun yang sama, dirilislah album Biarkan Ku Pergi. Istimewanya, walaupun pindah genre, maka dikumpulkanlah lagu-lagu seperti karya Rudy Loho yang berjudul Ku Ingin Kembali dan lagu yang berjudul Maafkanlah ciptaan dari Roni Gaduh. Sukses single ini menembus langkah Poppy Mercury dan pihak produser untuk merilis album full yang bergenre pop untuk melintas ke jalur musik lain yang memang sudah banyak berkat hits-hits besarnya di Akurama. Secara kualitas, karakter vokal Poppy Mercury memang mempunyai kapasitas yang lebih tinggi. Ternyata, walaupun pada awalnya hanya coba-coba, single ini mendapat sambutan yang sangat bagus. Hal ini sangat logis. Di samping para penggemar Poppy Mercury, terlebih dulu yang diciptakan oleh hitsmaker Dadang S. Manaf. Sebagai proyek uji coba untuk menilai selera pasar, diluncurkan single Betapa Sayang Aku Padamu, di mana selama ini sosok Poppy Mercury melekat sebagai penyanyi slow rock Melayu dan tengah mencoba untuk pindah ke jalur pop, yang kala itu diproduseri oleh Hadi Sunyoto. Pihak produser dan juga Poppy Mercury sendiri menginginkan ada suatu perubahan genre musik pada album kelimanya ini. Setelah merampungkan 4 album dan beberapa single di bawah bendera Akurama Record, untuk album kelima Poppy Mercury pindah label ke HP Record. Siapa sangka lagu yang berjudul Betapa Sayang Aku Padamu ini ternyata terlebih dahulu dirilis dalam bentuk single
karena kedua lagu tersebut terangkum pada album yang sama. Kedua lagu yang dimaksud adalah lagu yang berjudul Biarkan Ku Pergi dan lagu Betapa Sayang Aku Padamu. Lagu-lagu itu membuat kita ikut terbuai mendengar lantunan vokal Poppy Mercury yang lembut dan indah. Tentu tidak asing lagi dengan lagu ini. Lagu bergenre slow pop dengan lirik yang sweet romantik ini memang isi listening. Pembahasan mengenai lagu dan album Poppy Mercury yang lainnya akan dilanjutkan pada part yang kedua. Semoga menambah informasi dan selalu bermanfaat. Lebih banyak tahu lebih banyak. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.